Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah Perumahan Grand Matoa, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali lagi memberikan kita semua nikmat yang sangat besar, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri kajian rutin di hari Ahad yang keempat. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sudah disampaikan oleh pengatur acara Pak Asep, pagi hari ini kita memasuki ayat 22 dari pembahasan surah Al-Kahfi. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita semua tentang perselisihan yang terjadi di antara manusia terkait dengan iddati ashabil kahfi, tentang berapa sebenarnya jumlah daripada ashabul kahfi, yaitu pemuda yang tertidur selama lebih dari 300 tahun, atau tepatnya 309 tahun. Maka di ayat yang ke-22 ini, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 pendapat terkait dengan berapa jumlah pemuda yang tertidur di dalam gua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan berkata bahwa pemuda tersebut berjumlah thalathatun, yaitu berjumlah 3 orang. Yang keempat adalah kalbuhum, anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada juga yang berpendapat mereka itu jumlahnya ada 5, dan yang keenam adalah kalbuhum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 2 pendapat ini, Allah berfirman rajman bil ghaib, bahwa itu hanyalah menerka-nerka perkara-perkara yang gaib. Tentunya dalam Islam tidak boleh kita menebak-nebak perkara yang gaib, kecuali kalau kita memiliki apa-apa dasar. Dan perkara yang gaib itu, kalaupun kita ingin merinci, itu hanya bisa diambil dari sumber yang namanya khobar. Khobar itu bahasa Arab, kalau bahasa kita namanya apa Pak? Khobar, berita. Berita dari langit. Ya, berita dari langit maksudnya adalah wahyu. Kalau tidak Al-Quran, ya hadis. Kalau dalam syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang muslim harus berhenti pada batas yang sudah digariskan oleh Allah. Jangan dia merinci perkara-perkara gaib yang dia tidak mendapatkan informasi dari langit. Dan informasi dari langit itu
sekali lagi kalau dalam syariat Islam ya Al-Quran itu wahyu dari Allah, lapas dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, atau hadis yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu tentang rincian perkara gaib. Kalimat rajman bil gaib yang diucapkan oleh Allah setelah Allah menyebutkan pendapat pertama dan pendapat yang kedua jelas menunjukkan kepada kita semua bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang salah. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan pendapat yang ketiga, Allah tidak menyebutkan kalimat yang sama. Allah berfirman, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Kelompok yang ketiga kata Allah, mereka berkata sab'atun, ashabul kahfi itu ada 7, thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Di sini Allah tidak tidak mencela atau tidak mengatakan sesuatu yang lain terkait dengan pendapat sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua satu kaidah ketika kita berbicara tentang perkara yang gaib. Allah berfirman, "Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim." Katakanlah, seandainya ada orang yang bertanya kepadamu tentang Ashabul Kahfi, lalu kamu tidak memiliki pengetahuan tentang berapa sebenarnya jumlah mereka, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Cukup kamu mengatakan Rabbi, yaitu Allah, Rabbuna wa Rabbu kulla syai', Rabb kita dan Rabb segala sesuatu, a'lamu bi'iddatihim. Dia lebih tahu jumlah mereka. Ya. Ma ya'lamuhum illa qalil. Dan sebenarnya tidak ada yang tahu dengan pasti jumlahnya kecuali hanya sedikit. Ketika menafsirkan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali hanya sedikit, Ibnu Abbas berkata, sebagaimana dinukil oleh Qatadah, apa kata Ibnu Abbas? Ana minal qalil alladhi istasnallahu azza wa jalla. Ibnu Abbas berkata, aku ini termasuk yang sedikit itu. Maksudnya yang sedikit apa Pak? Allah mengatakan tidak ada yang tahu jumlah sebenarnya kecuali sedikit. Ibnu Abbas yang telah mendapatkan keberkahan dari doa Nabi berkata, ana minal qalil. Saya termasuk yang sedikit itu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Abbas berkata, kanu sab'ah. Kanu sab'ah. Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada 7. Artinya ini menegaskan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa pendapat yang dibenarkan oleh Allah dari 3 pendapat yang diucapkan oleh manusia di zaman itu, yang paling benar adalah ada berapa? 7. Thaminuhum kalbuhum. 7 orang pemuda, yang ke-8-nya adalah siapa Pak? Anjing mereka. Kalimat yang sama diucapkan oleh Atha ibnil Khurasani. Beliau berkata, aku juga termasuk yang dikecualikan oleh Allah. Kebanyakan manusia tidak tahu, tapi aku tahu. Maka beliau mengatakan, iddatuhum sab'ah. Jumlah mereka ada 8. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad SAW agar menghindari perdebatan yang debat apa namanya Pak? Kalau cari kemenangan debat kusir. Allah berfirman, fala tumari fihim. Janganlah kamu melakukan mira. Apa itu mira? Mira itu debat Pak, tapi debat yang tidak menggunakan kaidah-kaidah debat. Dalam Quran Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah manusia dengan cara yang baik. Dalam hadis Rasulullah berkata, aku menjamin satu rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Aku menjamin satu rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan mira. Apa itu mira?
debat kusir walaupun dia benar. Jadi siapa kata Nabi yang meninggalkan debat kusir walaupun di dalam hatinya, dalam pikirannya ada keyakinan bahwa apa yang dia pegang itu kebenaran, tapi dia tinggalkan karena dia rasa sudah mulai tidak apa itu Pak, sudah mulai tidak produktif. Hanya perdebatan yang memuaskan apa namanya. Ada yang begitu Pak ya, ada sebagian manusia yang kalau berdebat itu sekedar untuk menunjukkan argumentasi saya itu nggak bisa diapakan, nggak bisa dipatahkan. Saya punya kedalaman berpikir, saya punya cara untuk apa namanya membalikkan apa namanya jalannya perdebatan dan lain sebagainya. Bukan tujuannya untuk mencari apa? Kebenaran. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal mira, bagi siapapun di antara umatku yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiq, kalaupun seandainya dia merasa dirinya apa? Benar. Tapi yang ketiga Nabi berkata, aku menjamin satu rumah di surga yang sangat tinggi bagi siapa yang terus-menerus berusaha memperbaiki akhlaknya. Itu hadis Pak. Jadi kalau kita meninggalkan bohong walaupun itu bercanda, surganya ada, rumahnya ada di pinggir. Kalau meninggalkan debat, rumahnya ada di mana? Di tengah. Tetapi kalau kita termasuk orang yang hari demi hari memperbaiki akhlak kita, maka surga kita itu adalah surga yang paling tinggi. Dan ini mirip dengan hadis Nabi kalau Bapak pernah dengar. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling dekat surganya denganmu? Man aqrabun nas manzilatan yaumal qiyamah minka manzilatan yaumal qiyamah. Siapakah orang yang kedudukannya paling dekat kelak pada hari kiamat? Maka Nabi berkata, yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus apa Pak? Akhlaknya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan di antara bagusnya akhlak seseorang adalah dia meninggalkan miro. Apa itu miro Pak? Perdebatan. Tapi perdebatan yang tidak apa? Tidak memiliki tujuan mencari kebenaran. Tapi kalau mencari kebenaran boleh atau tidak Pak? Boleh. Tetapi ya tetap saja harus dengan menjaga batasan-batasan akhlak. Jangan kita menghina, mencela dan lain sebagainya. Dan Indonesia saya rasa termasuk yang tradisi berdebatnya masih apa? Masih kurang ya. Karena baperan atau gimana? Kalau kita lihat di YouTube ya orang-orang barat itu mereka bikin forum-forum debat itu dahsyat, maksudnya benar-benar apa saling apa. Walaupun ilmiah dalam arti bahkan orang-orang Islam, orang-orang Arab yang mungkin sudah generasi kedua, generasi ketiga di Arab sana, di Amerika sana, di Eropa, saya lihat ada beberapa channel YouTube itu di tengah-tengah taman kota di apa? Di kota-kota besar di apa namanya? Di Eropa sana mereka debat entah dengan yang bukan yang beda agama, dengan Kristen, dengan Yahudi, atau kadang debat dengan sesama Islam. Syiah dengan apa? Dengan Sunni. Itu di taman-taman kota mereka debat sengit sekali. Tapi yang saya salut itu kemampuan mereka mengendalikan apa Pak? Mengendalikan emosi. Dan itu saya rasa orang bilang seni yang harus dipelajari. Seni apa namanya? Berdebat, tetap tenang menyimak, tetapi dia punya kemampuan untuk apa namanya? Untuk mendebat orang-orang yang, nah tradisi berdebat itu di kita termasuk yang apa itu tanda positif atau negatif Pak? Tradisi debat di kita, ya kalaupun di kita debat rata-rata debat politik ya, yang kadang terlalu banyak apa namanya bumbu-bumbu penyedapnya. Artinya sisi ilmiahnya malah kadang sering kurang, lebih banyak sisi-sisi apa kemampuan apa mengolah kata saja. Baik, maka di sini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, memberikan beliau semacam tuntunan, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Janganlah kamu berdebat kepada mereka tentang permasalahan ini, yaitu permasalahan yang gaib, ya.
wala tastafti fihim minhum ahada, dan janganlah kamu bertanya kepada seorang pun di antara mereka tentang permasalahan ini, yaitu tentang permasalahan gaib, permasalahan yang terkait dengan jumlah ashabul kahfi. Lalu di sini ada kalimat yang menarik menurut saya untuk kita sama-sama bacakan atau sama-sama kita renungkan. Ibnu Katsir berkata, wa fi tasmiyatihim bihadhil asma wasmu kalbihim nazarun fi sihhatihi. Terkait dengan siapa saja nama dari 7 orang tersebut, begitupun nama dari anjingnya, sangat sangat tidak bisa dijamin dari sisi sanadnya. Oleh karenanya kata beliau, ya sudahlah, lebih baik bagi kita orang Islam tidak perlu kita merinci siapa saja nama-nama dari 7 orang tersebut, karena kalaupun kita lihat kebanyakan sanad hadis tersebut adalah lemah yang menjelaskan tentang 7 orang pemuda tersebut. Artinya ketika Allah tidak menjelaskan siapa saja nama-nama mereka, ya sudah, kita berhenti pada batas di mana Allah berhenti. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Pak, seandainya pengetahuan tentang nama-nama mereka itu bisa menambahkan satu faidah yang besar bagi kita, bisa nambah iman dan nambah amal, pasti Allah akan jelaskan. Seperti Allah telah menjelaskan tentang metode bagaimana mereka tidur. Wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal. Ya, Allah menjelaskan tentang bagaimana matahari itu di pagi hari masuk ke sebelah ke salah satu bagian dari gua, di sore hari dia masuk lagi. Itu dijelaskan oleh Allah karena ada sisi pengetahuan di situ, Pak. Ada sisi mungkin kita belajar ilmu apa itu yang bicara tentang itu, Pak. Ilmu apa namanya, Pak Asep? Kalau untuk bicara tentang radiologi, ya berbicara tentang fisik manusia, kelembaban, tentang kehangatan. Lalu yang berbicara tentang tubuh apa, Pak? Apa namanya? Anatomi tubuh. Kan kemarin kita bahas mata mereka dibiarkan terbuka begitu untuk menjaga kelembaban dan lain sebagainya, lalu dibalik-balik kayak kayak gorengan. Kalau gorengan biar nggak gosong kan begitu, tapi kalau mereka biar tidak biar tetap menjaga, karena perjalanan tidur mereka ini akan panjang sekali, 309 tahun. Artinya kalau memang itu ada faidahnya, baik faidah secara dalam konteks akhirat itu ya iman dan amal, atau faidah dari sisi dunia, maka itu pasti akan dijelaskan oleh Allah. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk memperhatikan unta, memperhatikan tentang langit, memperhatikan gunung, memperhatikan bumi. Atau Allah menyuruh kita mengkaji ini nih, Pak. Ini di depan saya ada air minum. Allah suruh kita mengkaji ini di surat Al-Waqiah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Apakah kalian pernah mengkaji air yang kalian minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan ini dari langit atau kami yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, kami jadikan dia asin. Afala tashkurun? Apakah kalian tidak bersyukur? Itu kan penjelasan ilmiah yang diucapkan dengan kalimat yang singkat. Bahkan orang kalau sekilas membaca mungkin nggak akan nggak akan nggak akan orang bilang nggak ngeh bahwa di situ ada isyarat tentang satu pelajaran berharga dalam kehidupan, yaitu Allah sedang mengisyaratkan kepada kita tentang bagaimana air yang sampai ke meja kita itu berproses. Allah katakan, kalau kami berkehendak kami jadikan dia asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Akhirnya kita kaitkan dengan fakta bahwa bumi ini mayoritasnya adalah air. Dia adalah lautan. Dan ternyata dari lautan itulah terjadi proses penguapan. Lalu Allah dia mengutus angin itu membawa awan itu tersebar lalu menggumpal, setelah menggumpal dari
celah-celah awan itu turun apa namanya? Turun air hujan. Artinya kalau memang penjelasan atas sesuatu itu akan menimbulkan efek manfaat secara akhirat atau secara dunia, pasti akan diapakan, Pak? Dijelaskan. Sekarang Allah tidak menjelaskan tentang nama-nama mereka, berarti dipastikan tidak ada apa, Pak? Tidak ada faidah yang signifikan, baik urusan akhirat ataupun urusan apa? Ustadz, tapi kan bukankah faedahnya supaya kita bisa menamakan anak kita dengan nama-nama orang-orang, itu faedah. Tetapi ya sebenarnya kalau nama ya banyak juga, kenapa tidak dari sahabat saja? Dan berapa sih kita punya anak juga? Sahabat jumlahnya ada berapa, Pak? Ada ribuan orang. Artinya kita tidak kekurangan apa namanya? Tidak kekurangan nama ketika kita ingin menamakan siapa? Anak-anak kita. Kalau penamaan itu adalah salah satu tujuan. Tapi dalam hadis dikatakan sebaik-baik nama apa, Pak? Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Lalu nama-nama para sahabat, ya. Nama-nama para nabi, para rasul, para sahabat dan lain sebagainya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu di ayat 23 kembali Allah mengajarkan Nabi Muhammad adab. Tadi kan sudah diajarkan adab. Udahlah, debat-debat yang tidak ada apa namanya, tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Tadi sebelumnya juga diajarkan apa namanya, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Tuhanku Allah lebih tahu apa? Jumlah. Itu adab terkait dengan perkara yang gaib. Jangan kita berbicara tanpa ilmu, jangan tebak-tebakan. Lalu adab terkait dengan perkara yang gaib, jangan menjadikan perkara yang gaib sebagai bahan apa, Pak? Perdebatan. Kalau yang terlihat dijadikan bahan perdebatan bisa nggak ada masalah. Kalau yang terlihat itu silahkan Anda perdebatkan sesuai dengan apa namanya kesimpulan yang Anda dapatkan dari fenomena atau penampakan yang ada di hadapan kita. Tapi kalau yang gaib gimana akan dijadikan apa? Perdebatan. Perdebatan yang gaib itu sudah pasti nggak apa namanya? Nggak ilmiah. Perdebatan yang gaib itu sudah pasti nggak apa? Nggak ilmiah. Karena karena standar yang gaib dikatakan ilmiah ya kalau ada berita. Dan berita dalam agama ya dibatasi pada apa? Pada berita yang berasal dari Quran dan hadis. Oleh karenanya nanti kalau kita bicara tentang perdebatan yang gaib, minim sekali para sahabat debat masalah yang gaib, Pak. Mereka tidak debat masalah asma wa sifat karena mereka sadar itu apa, Pak? Gaib. Mereka tidak debat masalah qada dan qadar karena mereka paham itu apa? Gaib. Mereka tidak berdebat tentang Ar-Rahmanu alal apa? Seperti orang-orang zaman kita ini berdebat. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Mereka juga tidak berdebat ketika mendengar hadis Nabi, Rabbukum inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian turun di apa? Mereka enggak bertanya kenapa turun. Mereka tidak berkata itu pantas, tidak pantas. Mereka hanya berkata, ya Rasulullah, kalau memang Rabb kita itu turun di sepertiga malam terakhir, ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi bilang ya, kamu doa, ya. Kamu bermohon, kamu minta ampun. Artinya mereka paham perkara yang gaib itu bukan untuk diapakan? Dirinci, apalagi menjadi bahan apa? Perdebatan. Ustaz, tapi kan bukankah Ummul Mukminin Aisyah berdebat dengan turjumanul Quran Ibnu Abbas tentang apakah Nabi melihat Rabbnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ataukah tidak? Iya betul, berdebat. Tapi mereka memperdebatkan berita mana yang lebih kuat. Jadi Ummul Mukminin Aisyah berkata, saya udah dengar dari Nabi bahwa dia nggak ngelihat siapa? Allah ketika peristiwa Ibnu Abbas bilang bahwa beliau mendengar sesuatu yang mengesankan bahwa Nabi apa, Pak? Jadi perdebatannya bukan perdebatan akal, tetapi perdebatan informasi siapa yang lebih apa, Pak? Yang lebih akurat. Nah, kalau kita berdebat tentang perkara yang gaib, itu bukan berdebat tentang kemampuan kita mengolah apa, Pak? Mengolah akal dan logika, tetapi sejauh mana kita bisa mengeluarkan data.
Dan itulah masalah penyimpangan orang-orang, namanya, kalau Pak Asep pernah dengar, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang sesat dalam masalah goib, dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah qada dan qadar, karena mereka menjadikan perkara yang goib, mereka ambil perkara yang goib, lalu mereka memahaminya dengan logika filsafat. Kalau kita belajar filsafat kan kita disuruh berpikir secara apa Pak? Mendalam. Inti dari filsafat itu kata para ulama adalah at-tafkir al-amiq. Apa itu at-tafkir al-amiq? Memikirkan sesuatu dengan mendalam. Kalau kita bisa bicara qada dan qadar, kita pikirin secara mendalam, apa yang terjadi Pak? Pusing. Kok begini? Kok begitu? Yang ada nanti setan lewat. Adil nggak kalau begitu? Berarti nggak adil. Masa dia yang menentukan, lalu setelah dia tentukan dia hukum? Gimana itu? Setan. Padahal nanti kalau yang bicara iman akan berkata iya, tapi kan Allah sudah memberikan kamu kemampuan berpikir, kemampuan merenung, kemampuan melihat, mendengar. Allah sudah utus Nabi Rasul, Allah turunkan kitab, yang mana itu semua adalah modal yang lebih dari cukup untuk kamu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau bisikan ilmu itu tidak muncul, maka dia akan terombang-ambing dalam apa Pak? Ya, maka Bapak dalam sejarah mengenal istilah Jabariyah, yang menganggap orang seperti apa? Seperti wayang. Ada Qadariyah yang menganggap manusia merdeka 100%, tidak terikat dengan ketentuan Allah. Kenapa muncul Jabariyah, Qadariyah? Karena mereka memperdebatkan sesuatu yang semestinya tidak diapakan Pak? Diperdebatkan. Jelas atau tidak Bapak dan Ibu sekalian? Nah, di sini Allah membawakan kepada kita adab selanjutnya. Apa itu adab selanjutnya? Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada." Wala taqulanna, jangan sekali-kali kamu mengatakan atas sesuatu, ini sesungguhnya saya fa'ilun dzalika godan, akan melakukan hal itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu harus mengucapkan kalimat apa? Iyasha Allah. Apa itu iyasha Allah Pak? Insya Allah. Ini penting sekali ya. Artinya gara-gara ini wahyu terlambat turun kepada Nabi. Ini pernah kita bahas di awal. Bahwa pernah satu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi, kalau saya tidak salah ya. Lalu ditanya tentang Ashabul Kahfi, bagaimana cerita mereka. Lalu Nabi Muhammad bilang, besok saya ceritakan. Dan beliau lupa apa Pak? Lupa mengucapkan insya Allah. Maka apa yang terjadi dalam riwayat, wahyu itu terlambat turun selama berapa? 15 hari kalau saya tidak salah. Wahyu terlambat, iya. Khamsata asyar yauman. Wahyu itu terlambat turun selama berapa? 15 hari. Mungkin itu bentuk apa namanya Pak? Bentuk teguran langit. Bentuk teguran dari langit. Lain kali nggak boleh begitu ya Rasulullah. Kalaupun kamu yakin bahwa besok kamu akan melakukan sesuatu, tetap saja kamu harus mengucapkan apa? Insya Allah. Karena ya dalam kehidupan kita Pak, ada sesuatu yang di bawah kendali kita, tetapi kadang banyak hal kita tidak bisa apa? Kendalikan. Banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Faktor cuaca, yang prediksi sih bisa, tapi kan pada akhirnya tidak bisa juga kita kendalikan. Orang bilang kadang lagi panas, tiba-tiba apa? Hujan. Orang bilang apa? Hujannya orang meninggal. Kalau di Bogor dulu saya masih kecil dibilang, jangan mandi hujan, ini hujannya apa? Orang yang sudah meninggal. Padahal ya bukan, nggak ada kaitannya. Dahulu di zaman Nabi, gerhana bertepatan dengan wafatnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Lalu orang mulai tebak-tebakan ya, berspekulasi, kata mereka ini gerhana gara-gara apa? Gara-gara wafatnya anak Nabi Ibrahim. Maka Nabi berkata,
Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum kita lanjutkan, di sini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini riwayat yang saya yakin Bapak dan Ibu pernah dengar riwayat ini ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan tentang Nabi Sulaiman. Ada yang tahu Pak kisah Nabi Sulaiman? Bahwa beliau berkata dalam satu ketika, saya akan mendatangi semua istri saya dalam satu malam. Pernah dengar kisah itu? Belum pernah ya. Ada riwayat mengatakan Masya Allah istrinya ada 70 Pak Asep. Ada riwayat 90, bahkan ada riwayat 10. Riwayat Bukhari Muslim disebutkan istrinya 70. Saya akan datangi mereka semua sehingga kelak akan lahir anak-anak, dalam riwayat yang akan berjihad di jalan Allah dengan menunggangi kuda. Akan lahir anak-anak. Lalu datanglah malaikat kepada Daud alaihissalam, lalu malaikat itu berkata, "Qul insyaallah." Kamu kalau mengatakan sesuatu, "Qul insyaallah." Jangan lupa mengucapkan apa? Insyaallah. Falam yakul, tetapi Nabi Daud tidak mengucapkan insyaallah, maka dia mendatangi istri-istrinya, lalu apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun dari istrinya yang melahirkan seorang anak, kecuali hanya satu, itu pun setengahnya berbentuk hewan. Gimana itu? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Imam, artinya hadis ini menunjukkan kepada kita urgensi mengucapkan apa Pak? Insya Allah. Ya, ucapkan apa namanya? Insya Allah. Ya. Lalu Allah mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan seandainya kita lupa mengucapkan insya Allah. Allah berfirman, "Wadzkur rabbaka idza nasit." Sebutlah nama Rabbmu jika kamu lupa. Artinya di detik pertama saat kita ingat, ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku petunjuk kepada yang lebih dekat dan petunjuk yang lebih baik. Bapak dan Ibu, apa pemahaman Bapak dan Ibu dengan kalimat sebutlah nama Allah kalau kamu lupa? Apa pemahamannya? Minimal ada dua Pak Asep. Bisa pemahamannya adalah ketika kita kemarin lupa ngucapin insya Allah, saat ingat ucapkan apa? Insya Allah. Itu pemahaman yang pertama. Tetapi ada sebagian ulama disebutkan di sini, ada pemahaman yang kedua yang dimaksud dengan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah dari setan, karena lupa itu adalah berasal dari setan. Maka ketika kita lupa mengucapkan insya Allah, lalu kita berta'awuz, memohon perlindungan dari setan, maka setan itu akan apa? Akan pergi, lalu sifat lupa itu pun akan hilang. Kadang kan kita lupa melakukan sesuatu atau lupa sesuatu, lalu kita mengucapkan apa itu? Kalau di Indonesia saya lihat sebagian Allahumma sholli ala. Kalau kita lupa, lupa naruh apa? Naruh kunci atau naruh sesuatu. Sebagian orang Indonesia punya kebiasaan membaca apa? Salawat. Tapi kalau berdasarkan ayat ini bukan baca salawat sebenarnya, tapi berzikir. Karena lupa itu berasal dari setan. Wa ma ansanihi apa? Di surat Yusuf itu apa Pak? Kata Allah, illa syaitanu apa? Dan tidaklah temannya Yusuf itu lupa ngasih tahu kepada raja tentang Yusuf, kecuali karena dia dibuat lupa oleh siapa? Oleh setan. Kalau doa agar kita dijauhkan dari setan apa Pak? Bersolawat atau ta'awuz boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Atau yang di Quran apa itu? Allah bilang, wa qur rabbi
a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan, dan aku memohon kepadamu agar mereka tidak datang kepadaku. Itu luar biasa loh Bapak dan Ibu. Saya termasuk yang sering mengamalkan doa ini. Kadang kan kita ada masa-masa di mana kita tiba-tiba, entah Bapak-bapak pernah merasakan atau tiba-tiba kita sedih, gundah, gelisah, takut. Tiba-tiba begitu. Entah kenapa tiba-tiba ada gundah, sedih, takut, was-was dan lain sebagainya. Salah satu doa yang hendaknya kita amalkan adalah doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbi, ya Allah, a'udzubika, aku memohon kepadamu min hamazatis syayatin. Memohon perlindungan kepadamu dari apa? Godaan setan, dari gangguan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah agar mereka tidak datang menggangguku. Kadang kan setan Pak? Kita kalau keluar rumah bawa di luaran sana bisa nggak ketemu setan Pak? Bisa saja. Lalu nyampe rumah kalau kita lupa baca bismillah sebelum masuk ke rumah, dia ikut masuk ke rumah. Pernah dengar hadisnya dan saya sering sampaikan itu, bahwa kalau kita masuk ke rumah jangan lupa baca apa? Bismillah assalamualaikum. Karena kalau kita membaca bismillah assalamualaikum, kata Nabi, setan yang mengikuti kita dari luar apa? Berhenti di pintu. Lalu dia bilang, ya kita nggak bisa ikut apa? Ikut masuk. Tapi kalau kita lupa baca bismillah assalamualaikum, lalu kita selonong senang boyo gitu, main masuk saja, maka setan itu akan apa? Akan ikut. Dan kalau kita langsung buka tudung saji, kita lihat di sana ada makanan, lalu langsung kita makan, lupa baca bismillah, setan itu berkata, wah luar biasa ya, kita dapat tempat menginap, terus dapat makan walaupun nggak pakai kata bergizi, dapat makan dapat makan gerah, itu hati-hati sekali, hati-hati. Dan makan itu benar-benar makan loh Bapak dan Ibu. Pernah Nabi itu tertawa semacam tertawa dalam arti tertawa yang keras. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa Anda tertawa? Iya, saya tadi merhatiin dia tuh. Itu dia yang lagi makan ya Rasulullah. Iya, memang kenapa dia? Dia itu lupa baca bismillah. Dia itu lupa baca bismillah. Lalu ketika makanannya tersisa satu suapan terakhir, dia ingat bahwa dia belum baca bismillah. Ini hadis Nabi. Jadi Nabi tiba-tiba ketawa. Lalu ketika Nabi ketawa, para sahabat bilang, tertawa kenapa? Iya, saya lihat itu tuh, si fulan. Si fulan yang lagi makan, iya dia lagi makan. Kenapa ya Rasulullah? Dia tadi makan asik banget tapi lupa baca bismillah. Dan ketika tinggal tersisa satu suap lagi, dia ingat bahwa dia belum baca bismillah. Maka langsung dia baca bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Langsung saya lihat setan itu muntah. Setan itu apa? Muntah. Padahal tinggal satu suap lagi. Seandainya suapan itu masuk ke dalam apa? Seandainya suapan itu masuk ke dalam perut orang itu dan dia nggak baca bismillah sama sekali, setan itu sudah apa? Sudah kenyang. Tapi Nabi ketawa gara-gara itu. Ya kasihan banget kan gitu ya. Hampir aja dia merasa apa? Merasa kenyang. Ini aplikasi dari hadis ini Pak. Maksud saya, ketika kita lupa melakukan sesuatu, entah itu lupa membaca insya Allah dan lain sebagainya, di detik pertama kita ingat langsung apa? Langsung kita baca zikir. Wadhkur rabbaka idza nasita. Langsung kamu menyebut nama Allah kalau kamu lupa. Artinya ada dua pemahaman. Yaitu langsung mengucapkan insya Allah saat kita ingat. Bisa juga langsung berzikir saat kita ingat. Kalau berzikir artinya kita memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang telah membuat kita apa? Lupa. Berarti ada dua pemahaman. Apa sampai di sini saja Pak Asep? Baik, saya rasa sementara waktu itu dulu. Baik.
Baik. Alhamdulillah telah simak sama-sama antara surat Al-Fatih 22 sampai 23. Silakan Bapak Ibu, ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Ibu Eva silahkan Ibu. Mau tanya masalah tadi ya, apabila saya tadi tidak lupa masuk rumah kemudian gitu ya. Nah itu kalau cara ngeluarin setan Apakah sama kayak makan begitu? banyak gak ada lagi setan. Iya Pak. Allah alam bisawab, aplikasi dari ayat ini begitu. Aplikasi dari ayat ini, apa kata Allah tadi? Wadhkur rabbaka idza nasit. Sebutlah nama Allah jika kamu lupa. Artinya langsung, ya Allah saya tadi lupa apa? Baca bismillah, ya bismillah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin misalnya. Atau bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya kalau kita ingin mengaplikasikan ayat ini, ayatnya jelas. Wadhkur, sebutlah rabbaka, Rabbmu itu idza nasita. Kalau kamu berarti detik pertama Bapak ingat langsung apa Pak? Langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ditambah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kalimat-kalimat yang lain. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Ustaz, yang tadi itu yang istri yang 70 itu siapa Ustaz? Nabi Daud. Iya, saya tadi ngomongnya pelan-pelan, apa nggak dikencing, karena melihat yang hadir juga ada anak-anak, jadi saya tadi sengaja agak disamarkan. Itu hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabiullah Daud alaihissalam punya istri 70 orang. Oleh karenanya dalam syariat sebelum kita itu lebih lebih besar sekali terkait dengan hal itu. Kalau di hadisnya Nabi Daud Pak, dikatakan la haula wala quwata illa billah. Sulaiman ibni Daud, Nabi Sulaiman, barakallahu fikum Pasir. Bukan Nabi Daud, tapi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Saya yang salah. Saya lihat di sini Daud, ternyata Sulaiman bin Daud. Saya cuma lihat apa Daudnya saja. Sulaiman. Satu aja sudah Ustaz ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik Ibu. La haula wala quwata illa billah. Baik Ibu, silakan Ibu. Kalau ini kan ibu-ibu suka lupa gitu. Iya. Berarti harus diganti ya Ustaz sekarang ya, bukan astagfirullah ya Ustaz. Astagfirullah saya rasa bagian dari, di situ kan kalimatnya wadzkur rabbaka. Berzikirlah kepada Tuhanmu. Istighfar bagian dari zikir. Ibu boleh mengatakan astagfirullah, la ilaha illallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kalimat yang lain. Allah alam bissawab. Satu lagi ya Ustaz. Kalau yang di ayat 24 itu kan, Ayat dan 24. ingatlah kepada Tuhanmu apabila kau lupa. Terus kan ada tulisannya Ustaz ya, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat dengan kebenaran padamu. Iya. Itu harus diucapkan juga. Bisa diucapkan, tetapi itu tidak dalam bentuk apa? Tidak bentuk zikir, tetapi lebih kepada ungkapan doa ya. Artinya seseorang mengatakan apa namanya? Seseorang mengatakan mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, mudah-mudahan Allah berikan kita apa? Petunjuk. Kalau ingin berbahasa Arab berarti apa? Bahasanya gimana? Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk. Hadanallah wa iyyakum ajmain, begitu ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, atau hadanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita apa? Petunjuk. Kalau orang Arab kalau lagi agak marah mereka bilang Allah yahdik. Allah yahdik misalnya.
Ada kita janjian sama orang dia telat banget. Lalu kita sambil marah apa Allah yahdik. Mudah-mudahan petunjuk Allah atas dirimu. Ini jam berapa sekarang? Baik. Allah alam bisa. Barakallahu fikum Ibu. Ibu silahkan. Boleh tanya Pak Ustaz? Silahkan Ibu, silahkan. Mengenai lupa membaca bismillah. Baik Ibu. Kalau ini terus bacanya bismillah awalahu wa akhirahu. Betul? Kalau makan Ibu ya. Iya. Tapi ada yang ini pakai kasroh gitu Pak, bukan domah. Bismillah fi awwalihi wa fi akhirihi. Iya. Itu tidak masalah Ibu. Jadi Enggak ada masalah. Enggak ada masalah iya. Iya. Apa? Ibu. Baik. Sepertinya jelas semua Pak Asep. Baik, alhamdulillah. Baik. Baik. Baik Bapak-Bapak, seperti biasa sama-sama kita berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.